warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku semuanya. Selamat berjumpa kembali. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun, senantiasa taat beribadah, senantiasa berbakti kepada orang tua, senantiasa hormat kepada guru, senantiasa sayang pada adik-adiknya. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam rangka mereview, mengulang, mempelajari kembali materi pelajaran bahasa Indonesia, khususnya kelas 7 kurikulum 2013. Pada sore hari ini kita akan membahas bersama-sama menyunting dalam TLHO. Jadi menyunting dalam teks laporan hasil observasi. Baik, anak-anak. Untuk lebih jelasnya ikuti paparan berikut ini. Yang pertama, anak-anak, menyunting kalimat dalam teks laporan hasil observasi, yang disunting adalah kalimat yang menggunakan klasifikasi. Nah, contohnya, berdasarkan bentuknya, maka terumbu karang dapat dikelompokkan menjadi dua. Berdasarkan bentuknya, maka terumbu karang dapat dikelompokkan menjadi dua. Kalimat tersebut itu tidak efektif. Yang efektif berdasarkan bentuknya, jadi kata maka ini, maka di sini ada maka yang saya garis merah, ini dihilangkan, terumbu karang dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang kedua, manfaat daripada pasir putih. Ini seperti ya pada Orde Baru dulu ya sering menggunakan kata daripada, maka ini kurang tepat, tidak efektif. Maka yang tidak efektif ini, kata daripada ini harus dihilangkan sehingga menjadi kalimat efektif. Manfaat daripada yang daripada dibuang menjadi manfaat pasir putih untuk kehidupan sangatlah banyak. Jadi yang dihilangkan dua kalimat yang atas maka, yang bawah daripada. Baik. Menyunting kalimat, dalam hal ini kalimat yang boros. Kalimat boros itu kalimat yang mengandung kata-kata yang sebenarnya tidak begitu ada manfaatnya. Ya. Contoh yang salah, manfaat yang terkandung dalam terumbu karang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu adalah manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Maka kalimat tersebut dianggap boros karena menggunakan kata atau kelompok kata yang tidak perlu. Maka perbaikannya menjadi manfaat terumbu karang dapat dikelompokkan menjadi dua. Nah, yaitu adalahnya dibuang, yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Jadi di sini ada dua hal yang dibuang. Yang pertama, yang terkandung dalam dan kata adalah. Berikutnya, pantai memiliki berbagai macam-macam. Ada dua ya, ini ada berbagai, ini sudah menyatakan macam-macam, ditambah macam-macam lagi, sehingga ini dikatakan kalimat yang boros. Maka perbaikannya menjadi pantai memiliki berbagai manfaat baik secara ekologis maupun secara ekonomi. Baik. Menelaah prinsip penggunaan kata, kalimat, tanda baca, dan ejaan yang ada di dalam laporan hasil observasi, misalnya tanda koma. Nah, tanda koma ini dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilang dan ataupun ya ini penggunaannya semacam itu. Yang kedua, tanda koma dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Jadi, dengan demikian, itu perlu menggunakan tanda koma. Berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi. Jika kata yang mendahulunya menggambarkan kekhasan budaya, contoh Pulau Seram, Antartika, Sungai Kapuas. Jadi, ataupun mungkin nama seseorang. Maka huruf awalnya atau huruf pertama harus menggunakan huruf kapital atau huruf
besar. Huruf pertama, unsur-unsur nama geografis yang diikuti nama diri geografis. Tadi ada ya, contohnya sudah ada Sungai Kapuas, ini ada Selat Lombok, Teluk Benggala. Jadi kalau teluk saja ya tidak perlu, selat saja juga tidak perlu. Tapi kalau diikuti nama diri geografis, Selat Lombok, Gunung Lawu, ya, Telaga Sarangan, maka harus menggunakan apa namanya, huruf kapital. Baik, dalam TLAO juga ada imbuhan asing. Nah ini yang sebelumnya pernah ada imbuhan asing ya di dalam laporan hasil observasi, maka di sini akan saya sampaikan beberapa imbuhan yang ada. Yang pertama, akhiran is itu memiliki makna bersangkutan dengan. Ya, akhiran is merupakan adaptasi dari bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Ini saya sudah contoh bahasa Inggris ada teknis, bahasa Inggrisnya technical. Maka dari bahasa Indonesia merupakan apa namanya, adopsi ya, bahasa Indonesia menjadi teknis. Kalau bahasa Belandanya praktis, maka dalam bahasa Indonesia practical, dalam bahasa Indonesia menjadi praktis. Dalam bahasa Belanda kronologis, yang bahasa Inggrisnya chronological, ini kronologi, ini double ya dia, ini double ini maaf ini chronological, maka di dalam bahasa Indonesia menjadi kronologis karena is itu merupakan apa namanya, imbuhan akhiran ya, akhiran yang merupakan adaptasi dari bahasa Belanda maupun bahasa Inggris. Baik, akhiranisasi menyatakan proses atau menjadikan sesuatu. Akhiranisasi adaptasi dari bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia juga ada, bahasa Belanda ya maksudnya. Contoh spesialisasi menjadi specialization dalam bahasa Indonesia menjadi spesialisasi, proses ya, menyatakan proses atau menjadikan sesuatu ya. Ada globalisasi menjadi globalization menjadi dalam bahasa Indonesia globalisasi. Naturalisation menjadi naturalisasi karena ini merupakan adaptasi dari bahasa Inggris maupun dari bahasa Belanda yang artinya menyatakan proses atau menjadikan sesuatu. Baik, awalan asing banyak digunakan pada istilah-istilah bahasa Indonesia, terutama untuk laporan hasil observasi. Kata yang menggunakan awalan asing dicontohkan sebagai berikut. Ya, kemarin sudah ada pada pertemuan berikutnya ada antioksidan, anti komunis, artinya melawan atau bertentangan. Jadi kalau antioksidan, anti komunis ini artinya melawan atau bertentangan. Jadi antioksidan itu melawan radikal bebas ya. Kemudian anti komunis itu bertentangan dengan paham komunis. Yang kedua, awalan bi yang misalnya pada kata bilateral, bilingual artinya dua ya. Kemudian yang awalan de seperti pada dehidrasi, devaluasi artinya meniadakan atau menghilangkan. Jadi dehidrasi itu kehilangan unsur air ya. Devaluasi ini sebenarnya bukan menghilangkan ya, tapi menurunkan gitu ya. Nah, berikutnya ada ekstra, seperti pada kata ekstrakurikuler, artinya tambah, atau di luar, atau sangat. Jadi ekstrakurikuler itu pembelajaran di luar pembelajaran yang ada di dalam kelas. Ekstra atau tambahan, dan seterusnya. Berikutnya awalan hiper, misalnya pada hipertensi, hipersensitif, artinya lebih atau sangat. Hipertensi berarti tensinya itu lebih. Ya. Artinya hipersensitif berarti dia lebih sensitif. In pada kata inkonvensional, ilegal artinya tidak. Inkonvensional sama saja artinya tidak konvensional, tidak sesuai dengan aturan.
Ilegal itu berarti tidak resmi, ya, tidak resmi. Berikutnya infra, pada kata infrastruktur, infra merah, artinya di tengah. Nah, ini beberapa awalan asing yang pada istilah-istilah bahasa Indonesia, terutama pada laporan hasil observasi itu biasanya ada. Karena kata-kata tersebut itu biasanya mengacu pada ilmu pengetahuan. Berikutnya, atau yang terakhir, anak-anak, kata baku. Kata tidak baku, ya, kata baku atau tidak, di sini ada lagi kata tidak baku, tapi yang disunting adalah kata tidak baku. Kata tidak baku itu disebabkan oleh penulis yang tidak sesuai dengan kaidah penyerapan, tidak sesuai dengan kaidah tata bentukan dan tata bahasa, dan tidak sesuai dengan kosakata. Banyak kata-kata yang tidak baku tetapi sering digunakan. Contoh, ngumpulkan, ngelihat, ambilin, ini tidak baku. Maka yang benar dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, ngumpulin itu menjadi mengumpulkan, ngelihat itu menjadi melihat, ambilin menjadi ambilkan. Kata mempengaruhi, kemudian itu tidak baku, yang baku memengaruhi. Tapi karena sudah biasa digunakan, maka biasanya bahasa itu tidak lagi bersifat baik dan benar, tetapi komunikatif. Merubah itu tidak baku, yang baku mengubah. Kenapa? Karena R dulu menjadi mengubah. Hipotesa, analisa itu tidak baku, yang betul adalah hipotesis dan analisis. Ini contoh beberapa kata tidak baku yang biasa ada pada laporan hasil observasi yang perlu disunting atau diperbaiki. Baik, anak-anakku semuanya, terima kasih. Demikian mungkin beberapa kalimat, ya, kalimat yang perlu disunting, kata yang perlu disunting dalam laporan teks hasil observasi. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kalian, bisa menambah pengertian kalian, bisa memberikan satu gambaran dan mungkin memberikan tambahan pengetahuan terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7 khususnya pada teks laporan hasil observasi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya berharap anak-anak tetap hormat kepada Bapak Ibu guru di sekolah, berbakti kepada orang tua di rumah, ya, sayang kepada adik-adik dimanapun berada, dan sayang juga pada teman-teman kalian di sekolah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.